lagi dengan saya Dede Nurhasana, CGP Angkatan 10, kelas 68, berasal dari SDN Pondok Aren 3, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul kembali dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi oleh kesehatan, ilmu yang bermanfaat, dan hari ini saya akan mendesimasi budaya positif. Kira-kira Ibu udah tahu nggak apa arti budaya? Kebiasaan, apa lagi? Oke. Ada lagi? Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Tradisi. Kita lihat dulu ya. Apa sih itu budaya? Apa itu budaya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, dan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar dirubah. Jadi budaya itu adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang dan sekelompok, dan itu tidak diwarisi turun menurun. Berarti kita bisa menciptakan suatu budaya? Bisa kan ya? Berarti dengan pengertian arti ini kita meyakini bahwa budaya itu bisa kita bentuk. Biasanya pembentukan budaya itu dari apa? Kebiasaan, rutinitas. Oke, jadi budaya itu bisa kita rubah-rubah dari kebiasaan atau peraturan-peraturan yang mengikat. Nah, Ibu sebagai guru, kita mempunyai peranan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai perwujudan dari nilai kebajikan. Ibu tahu nggak nilai kebajikan itu apa? Contohnya? Oke, terus? Baik. Bagus, ada lagi Ibu? Ya, nilai kebajikan pernah Ibu lakukan selama seumur hidup? Apa? Oke. Ikut apa? Menjadi orang yang ingin membahagiakan orang banyak. Nah, setelah menolong ke teman. Oke, iya benar, itu pendapat Ibu tuh semuanya benar. Membahagiakan, menghormati, bisa, percaya diri bisa. Nah, tapi nih sekarang di IKM itu kita biasanya berkembang nilai-nilai kebajikan itu apa? Di mana? Gimana? Nilai-nilai kebajikan yang selama IKM ini kita berkembang di profil aja. Ada berapa? Ada berapa nilai kebajikan yang di up-nya itu? 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan. Ayo, belajar Pancasila, ayo. Mandiri, toyong, kreatif, inovatif, berkebinekaan global. Nah, itu budaya-budaya tersebut bisa kita pakai di sekolah. Yakin? Insya Allah. Nah, ini kita sekarang masuk ke konsep inti budaya positif. Nah, di situ ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Kita ke konsep yang pertama, yaitu disiplin positif. Menurut Ibu, kita kan udah biasa ya dengar kata disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Apakah kita sudah disiplin atau belum? Disiplin itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Tuh, lagi. Melaksanakan sesuatu itu kesadaran. Maju dari lain. Baik, berarti disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, ini masuk dengan disiplin positif.
Nah, ini yang tadi saya bilang nilai-nilai kebajikan yang dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah jadi untuk akan di prinsip itu kita juga lihat motivasi pelaku usia. Ibu pernah nggak selama jadi guru itu kita disiplin itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Selama ibu menjadi guru, apakah ibu pernah merasakan atau peristiwa yang pernah ibu alami untuk menghindar? Ibu termotivasi melakukan ini karena supaya nggak dapat hukuman. Namanya PMM. Betul kan? Berarti kita melakukan PMM itu sebenarnya untuk menghindari supaya kinerja kita bagus. Nah, itu motivasi perilaku. Dan itu sebenarnya jangka waktunya, motivasi perilaku tersebut, atau kita pernah menyaksikan, oh ya udah berarti dia motivasinya itu hanya untuk mendapatkan uang atau imbalan itu hanya uang ya atau hadiah atau penghargaan dari orang lain. Itu biasanya kita kayak kejuaraan segala macam, itu biasanya motivasi yang kedua. Oke, kalau motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti kita kan juga sudah paham ya, kalau motivasi itu kan ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Menurut rekan-rekan semua, manakah motivasi yang memang itu dari sifatnya dari luar atau eksternal? 1, 2, 3 atau 3, 2, 1? 1 dan 2 dari eksternal. Eksternal. Dari internal. Yang jangka panjang itu motivasi ketiga, karena itu dari diri kita sendiri. Kita memperbaiki diri atau diri positifnya itu dari ya motivasi dari diri sendiri. Lanjut. Nah, sekarang kita tadi sudah belajar yang namanya motivasi. Kita sudah mengenal namanya nilai kebenaran. Kita akan lanjut ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya seperti apa? Tidak terencana, sifat satu arah, dan berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Dan ini biasanya komunikasinya ya itu tidak ada negosiasi kalau di sana indikatornya. Kalau konsekuensi itu sifatnya terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru. Nah, yang bagusnya itu sih yang ketiga, restitusi, karena prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nanti kita akan belajar segitiga restitusi ya Bu. Nah, sekarang kita akan menelaah mana sih yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, sekarang kita telah mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. 1. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Itu pintar. Terus yang keempat adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak datang ke sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit. Hukuman. Bisa kita lihat nggak sih kalau ini dulu kita pernah ngerasain sih ya? Pernah. Berarti ini gaya mengajar kita tahun lalu lah, the old gitu. Nah, berarti sudah bisa ya mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nah, sekarang kita sebenarnya penghargaan itu kok kita tuh bisa dihukum oleh itu. Kayak kita pemberian, dia loh yang anak paling pintar, kita kadang nggak sengaja ya. Dia pintar loh anaknya, ternyata itu
kita menghukum teman-teman yang lain dan itu namanya dihukum oleh penghargaan. Nah, biasanya cara-cara mengontrol perilaku seorang itu dihancurkan oleh potensi belajar yang sesungguhnya. Jadi kadang setelah Dede baca di buku pun, di modulnya pun ternyata ini loh yang pernah Dede tuh sering banget kerjain ini gitu loh. Nah ini pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan yang tidak efektif, dan termasuk perankingan. Perankingan itu memang itu namanya di sana itu di modulnya itu adalah penghargaan merusak hubungan. Di sana tuh di modulnya itu dikasih lihat bahwa dengan kita memberikan perankingan itu termasuk penghargaan yang yang mengurangi hubungannya kita. Ada lagi yang penghargaan yang menurunkan kualitas. Jadi misalnya kalau dia kreativitasnya bagus pada saat digaji lebih tinggi, tapi dia kreativitasnya menurun setelah dia tidak digaji. Atau kita ada nggak sih ibu yang pernah sebenarnya kita udah pernah ngasih ini pernah punya pengalaman Bu Nenek penghargaan sebenarnya kita hargain ternyata itu bikin teman-temannya tuh minder atau insecure gitu. Ya kalau secara tidak langsung ya, kan kita suka nggak sadar gitu ya. Misalnya ada anak yang waktu kita ngasih tahu belajar itu dicicil ya, bukannya pas ulangan malam belajar diborong semua. Pengalaman pribadi. Terus ada yang komentar nih salah satu temennya, Bu, tapi kalau si ini biasanya begitu loh, secara tidak sengaja guru sebagai guru kata pinter, walaupun nenek dada pasti bisa. Nah itu tidak langsung kan? Oh berarti belajar dari jauh-jauhan itu nggak berarti ya? Mungkin kadang tuh yang itu merasa dihargai atau disebutnya yang lebih bagus, lebih pintar. Jadi kadang-kadang yang sifat manusia biasanya ada kesombongan dari dia sendiri dan teman-temannya juga begitu. Kalau Dede baca di sih ternyata pas dibaca itu dari 1.1, poin 2, poin 3 dan itu dia pernah ngelakuin semua kayak perengan, dia yang paling pintar, siapa yang paling rajin bersihin dia dulu dapat itulah. Jadi itu pernah kita alamin deh semuanya. Nah lanjut ya. Nah tadi kan yang ada motivasi stick sama intrinsic stick. Kalau ini kan pasti sudah paham ya Bu, bahwa motivasi yang jangka panjang adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi tadi dari penegakan hukuman, restitusi atau prinsip. Sekarang kita lari ke kebutuhan dasar manusia. Kalau di dalam IPAS kita belajar pasti ada berapa kebutuhan? 3 ya. Nah tapi di sini kita untuk menetapkan disiplin positif atau budaya positif, kita harus memahami siswa itu punya 5 dasar kebutuhan. Misalnya gini, mereka seru tahu lari-larian di dalam kelas. Kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kebebasan. Oke. Terus Bu Anis ternyata itu naik kereta api itu aku bisa melihat pemandangan banget. Kebutuhannya bisa kesenangan atau kebebasan. Nah, misalnya ada lagi Bu Mimi pernah ngerasain nggak yang anak murid yang Bu Mimi sangat cantik sekali hari ini. Bu Mimi baik deh sama aku. Apa yang dibutuhkan? Bu Miminya nggak ada ya? kasih sayang. Apa? Kasih sayang. Misalnya gini, Bu Eli, saya bisanya hanya matematika, tapi aku kalau menggambar aku nggak bisa. Kira-kira Bu Eli apa di situ kebutuhan yang dia butuhkan? Hah? Penguasaan. Nah, jadi anak murid itu punya 5 kebutuhan dasar dan pastinya dari kalau bertahan hidup sudah pasti ya itu memang core dari kebutuhan dasar manusia. Kasus yang pertama, Sabrina bangun terlambat
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah dan menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatu kamu dan kalau tidak mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu dengan mengatakan, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau kamu tidak sanggup mengambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Sabrina seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Penghukum? Apakah dia ada pemantaunya di situ? Tidak terlihat. Apakah dia menjadi teman untuk Sabrina? Tidak terlihat. Ada indikatornya. Kenapa dia sebagai posisinya penghukum? Karena dia menegakkan aturan, tetap dikatakan dia sudah melanggar peraturan, maka sepatunya harus dicopot. Berarti indikatornya di sini. Ya sudah, kamu sudah melanggar aturan. Nah, indikator dari penghukum adalah komunikasinya hanya satu arah. Jadi dia dan itu bersifat kasar atau tegas, lebih tegas sih, lebih yang udah nggak ada negosiasinya. Oke, baik. Berarti pada kasus Sabrina dan Pak Lukman, posisi Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Tidak ada konsekuensi di situ? Tidak ada. Tidak ada. Apakah ada restitusi di situ? Tidak ada. Berarti dia hanya satu ya, sebagai posisinya penghukum. Oke. Dan Pak Lukman itu apakah dia ada ini nggak sih? Ada di Pak Lukman itu dia melihat kebutuhan dari siswanya itu nggak sih? Tidak ya? Tidak. Karena Tidak mendengarkan alasannya, nggak menerima negosiasi pokoknya. oke, baik. Satu arah. Baik. Oke. Kasus kedua, Bu Nani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun dia memperhatikan Fajar malah tidur-tiduran dan nampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memegang spidol di tangannya. Pernah ngalamin, Bu? Pernah, sering. Oke. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu kata Bu Dani ya. Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal ini sudah sering terjadi kepada Fajar. Sepertinya tidak diperhatikan, acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu bagus untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Bu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Berarti Fajar itu ada kebutuhan ya sebenarnya. Ibu Dani pun menjawab, gimana Fajar, kamu gak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajarin kamu, tidak kasihankan sama ibu? Dan Fajar pun dia membisu. Pernah ngalamin gak Bu? Nah, posisi kontrol kita di mana? Di sini posisi kontrolnya kita ambil sekarang ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi
Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi murid atau anak dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini ada yang bawah itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, biasanya kalau menstabilkan identitas itu misalnya dia berbuat salah, kita cuma kalimatnya tuh diperhalus. Gak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kalau validasi tindakan salah itu kita biasanya, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Terus ada nggak solusinya atau untuk cara menyelesaikan masalah yang kamu buat? Yang ketiga menanyakan keyakinan, yaitu apa saja yang dia sepakati keyakinannya dan nanti kedepannya kamu sebenarnya pengennya seperti apa gitu. Nah, kayak kalau di itu kita agak kurang jelas ya Bu. Kemudian kita lanjut ke kasus yang sekarang. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan kepada Dino untuk memperbaiki kesalahannya dan kepada Anto. Dino tuh mengangguk. Nah, ini kalau nggak salah ya, si Dino itu dia nggak sengaja membuat copot kancing bajunya si Anto. Tidak salah seperti itu. Nah, di sini si Dino bilang, saya perlu kancing yang diperbaiki. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot sampai 3 begini. Ibu Suti pun bertanya kembali kepada Dino, apa yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang lepas. Dino berpikir sejenak. Wah, nggak tahu ya Bu, saya lihat kembali mungkin. Ibu Suti berpikir sejenak dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Bagaimana kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino pun kembali terdiam sejenak. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Sudah lihat Bu permasalahannya di sini? Siapa yang berbuat salah? Dino. Nah, posisi kontrol dari Ibu Suti kita lihat. Posisi kontrol apakah yang telah dipraktikkan Ibu Suti? Manajer. Apalagi Bu? Teman? Apalagi? Apakah dia sebagai penghukum di situ? Tidak. Dia tidak mengejar si Dino, tidak ya. Apakah dia memantau si Dino? Enggak ya, kayaknya dia hanya mendengar ada permasalahan Dino dan Anto. Nah, di sini posisi kontrol Ibu Suti adalah sebagai manajer dan teman. Dalam kasus tersebut, bagaimanakah Dino dikuatkan oleh Bu Suti? Berarti ini restitusi yang ketiga, seek of belief ya, kalau nggak salah, menanyakan keyakinan. Di kalimat mana Bu? Ibu Suti itu dia meyakinkan keyakinan. Dua. Hai, asik. Tiga. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. 3. Oke, 2. Hai, asik. 1. Hai, apa assalamualaikum Bu ya anak Bu? Hai, apa assalamualaikum? Hai aja. Oke. 3. 1. 2.
3. Nah, sekarang kita balikan lagi. Sudah lama jadi guru? Sudah belum? Enak jadi guru? Enak tak? Enak? Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan